Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Di pagi hari ini kita akan kembali membuat satu pemetaan kecil untuk satu hari ke depan ya. Namun terlebih dahulu seperti biasa kita akan mereview dulu ya yang sudah kita analisakan satu hari kemarin ya untuk koreksi ya sekaligus untuk perbaikan yang mungkin kita lakukan ada sedikit banyak yang salah sehingga kita bisa memperbaiki ke depan, bisa menjadi lebih baik di dalam menganalisa, menentukan entry dan melakukan recovery tentunya. Semua hanya untuk kepentingan kita, hanya untuk kepentingan entry kita dan strategi kita ya, bukan untuk kepentingan orang lain karena beda orang, beda trader, beda gaya dan beda cara pengambilan. Sehingga pastikan semuanya sesuai dengan style masing-masing, sesuai dengan gaya masing-masing dan pengetahuan, pengalaman serta skill yang dimiliki. Pertama kita akan lihat dulu di posisi awal ya. Di awal market sudah bergerak 3 candle, 1 2 3 4 ya, bergerak 4 candle, jadi warna hijau ini yang terakhir dan posisinya sudah tinggi seperti ini. Kemudian kita menempatkan posisi buy dulu di awal ini. Saya tidak merekomendasikan semuanya, hanya kita bisa mengambil posisi buy di sini ya, tentu dengan target yang terukur sesuai dengan target masing-masing ya, tidak langsung harus di atas tetapi bisa mengukur ya. Target di 500-600 boleh saja, hanya saja butuh waktu untuk mencapai di sana dan resiko yang akan kita lalui nanti juga lebih besar lagi ya. Itu yang harus kita pertimbangkan ya. Kalau cuma 100-200 mungkin ini bisa kita ambil dulu. Berikutnya di sell stop ya, karena perjalannya waktu sudah hijau ini sudah dilewati sehingga sampai di sini tidak tersentuh sama sekali, apalagi yang di bawah. Kemudian yang di atas kita tempatkan di sana di buy stop 1647.3 ya, 0.30. Ini tersentuh juga dan kalau sekali lagi target kita hanya 100 sampai 200, maka ini bisa kita dapatkan dengan baik. Diingat ketika market sudah bergerak cukup panjang, karena di awal pagi ini sudah panjang ya, di pagi hari sudah cukup panjang sehingga pergerakan harian ini sudah lumayan tinggi juga ya. Ini harus kita pertimbangkan juga, menjadi catatan kita ya. Ketika dia sudah cukup panjang naik dan turun ya, ada potensi perkiraan sampai di sini naiknya ya. Nah, kemudian ketika nanti turun, nanti kita akan perkirakan berikutnya. Tentu kalau di awal kita jadikan sebagai acuan di sini. Seiring perjalanan waktu ternyata high-nya sampai di sini. High-nya sampai di sini. Maka kita ukur kira-kira nanti berada di area inilah menjadi batasan maksimumnya. Sehingga di atas kira-kira di 1657, di bawah kira-kira di 1611. Nah, ternyata kenyataannya tidak sampai di sana, berada di dalamnya. Artinya masih berada di bawah range yang hari sebelumnya. Pergerakan naik turunnya berada di level atas, kembali turun dan mendekati dan dari bawah ini lebih sedikit dari low-nya pada hari kemarin, juga kembali ditolak lagi ya, mulai ditolak setelah lewat di harga terendah dari yang kemarin ya. Ada sedikit kelebihan tetapi karena sudah cukup malam maka market kembali datar. Nah, memanfaatkan peluang yang seperti ini
memanfaatkan peluang yang seperti ini, terkadang kita juga susah untuk entry dengan target yang lebih besar. Sebenarnya bisa-bisa saja, hanya saja butuh waktu ya. Kalau kita kekuatannya sama, naik dan turunnya sama ini, maka berlaku dua-duanya. Artinya bisa naik lagi, bisa turun lagi. Ya, terbukti ketika ini naik sampai di atas ini akan menjadi sama. Sehingga dikembalikan lagi, habis itu balik lagi. Nah, tadi malam ketika live trading ya, kita bahkan mencoba memanfaatkan peluang kecil yang ada di situ ya. Meskipun sempat diombang-ambingkan sedikit ya, tetapi pada endingnya kita tetap dapat untung ya. Nanti kita akan share ya. Mungkin teman-teman dari Wijaya Trading sudah mengikuti dan bagaimana kita live di sana ya. Memang yang kita sampaikan memang hanya menggunakan angka-angka kecil ya, atau target kecil. Tetapi bukan angka dan target itu yang menjadi highlight ya, melainkan peluang itu bisa kita dapatkan kapan saja di posisi market yang bagaimanapun ya, asalkan sesuai dengan aturan main kita, asalkan sesuai dengan style kita dan kita menguasai medan di sana. Jadi jangan disalahkan dengan berbagai macam caranya. Dalam trading ini tidak ada hukum yang pasti, tidak ada ilmu yang fix ya. Jadi tidak bisa kita mengeneralisir bahwa yang kita lakukan itu benar, baik, dan pas ya. Tentu semua orang punya pandangan yang berbeda. Ada yang suka dengan scalping kecil-kecilan, ada yang suka yang day trading, ada yang suka dengan swing. Ada suka yang analisa dengan time frame yang kecil, ada yang suka time frame yang sedang, ada yang suka dengan time frame besar. Semua yang dilakukan hanya untuk mengamati dan membantu untuk menentukan titik entry, tidak lebih dari itu. Apakah menggunakan indikator yang paling lengkap dengan berbagai macam warnanya atau bahkan yang hanya polosan, sama saja, intinya mencari titik entry. Kalau dengan polosan kita juga bisa menentukan titik entry dan cocok buat kita, bisa mengendalikan semuanya ya. Kenapa harus pakai yang banyak? Kalau dirasa menggunakan time frame yang sedang, time frame kecil, time frame tinggi, menambahkan indikator yang banyak, membantu bisa mempermudah menentukan titik entry, ya silakan jalankan. Gitu ya. Jadi kita ini fair-fair aja, yang kita lakukan bukan itu yang paling baik, bukan paling mudah, tetapi lihatlah dari berbagai sisi. Ada sisi yang orang bisa melakukan dengan cara ini, dengan cara itu, dan macam-macam. Itulah warna dalam trading. Semuanya berdasarkan bagaimana dia memahami, mengalami, dan skill yang digunakan seperti apa, yang sementara dipakai seperti apa, dan strateginya bagaimana, cocok bagi dia, bisa menghasilkan, oke, jalan. Oke, itu pengantar ya, sekaligus memberikan mungkin motivasi buat teman-teman yang masih selama ini kacau dan belum bisa menentukan dengan baik, belum bisa mengcover dengan baik saat-saat market itu berbalik. Sehingga jangan pernah menyalahkan analisa, jangan pernah menyalahkan market, tapi belajarlah untuk selalu introspeksi dan koreksi dari kesalahan. Karena itu nanti kunci dari keberhasilan kita ya. Apapun yang terjadi di market, baik naik maupun turun, maka ikuti mana yang kira-kira berpotensi di situ. Ketika analisa kita salah, maka jangan ragu, jangan takut untuk cut loss dan kita ikuti
yang terkininya seperti apa. Bukan mempertahankan dari ego kita, keyakinan kita, dan analisa kita. Yang analisa itu sudah expired, sudah kadaluarsa karena kondisi pasar sudah berbalik. Oke, ini sekaligus menjadi pembelajaran juga bagi kita semuanya. Kita lanjut di hari ini ya, mulai dibuka dengan posisi langsung tebel warna hijau ya, langsung tebel warna hijau. Dengan pembukaan yang sedikit melompat ya. Ini penutupan yang tadi malam itu di sini harusnya pembukaan itu lurus, tetapi pembukaannya di bawah. Ada space yang cukup banyak ya. Melompat ke sana. Ada apa ini? Nah, tentu lompatan seperti ini setidaknya juga memberikan petunjuk, memberikan informasi ya bahwa pergerakan itu bisa jadi karena ada sentimen yang masuk dengan cepat atau ada big player yang membuat harga yang jauh lebih rendah di sana ya, karena mungkin pertimbangan-pertimbangan yang kita tidak tahu semua ya. Yang akhirnya melompat seperti ini. Ya, bisa jadi karena memberikan promo yang besar misalnya. Atau punya alasan lain, tentu kita tidak tahu ya. Yang pasti kalau kita lihat dari teknikal saja, lompatan ini mengindikasikan dia justru akan bergerak naik. Justru akan bergerak naik. Lompatan di bawah mengindikasikan dia akan bergerak ke atas. Nah, bergerak di atas ini tentu tidak serta-merta juga nanti langsung tinggi. Ada tahap, ada proses dan stepnya di sana. Ada tahapannya. Meskipun ini bullish yang panjang ya, punya momentum yang besar ya. Kita lihat dulu, ini harga terendahnya masih terbentur di sini. Ini kita catat dulu ya. Ini benturan harga di bawah terhenti sampai di sini. Dari pergerakan sebelumnya ini juga terhenti. Meskipun awalnya terus bergerak tapi terhenti di sini dan akhirnya mulai hijau, mulai naik. Ketika naik, perhatikan di sisi kiri ya, ada level psikologis namanya. Ketika dia naik terhenti dan ditolak turunnya. Ini level psikologis. Di area itu ternyata juga tidak mampu lewat buyer. Dan ditutup meskipun dengan bullish, meskipun dengan momentum bullish ya, momentum buy. Tetapi di candle selanjutnya ini mencoba kembali melanjutkan, mencoba kembali break di level psikologisnya berat dan ditolak ke bawah. Artinya berat untuk kita masuk posisi, berat untuk melanjutkan posisi buy-nya. Maka di kondisi seperti ini masih ada waktu sekitar 7 menit. 7 menit ini kalau kita melihat dari history candle sebelumnya ini, dari naik kemudian ditolak ke bawah, maka ini akan bergerak turun. Sehingga kita bisa manfaatkan dengan sell atau kita bisa masuk eksekusi langsung di situ, bisa sell. Bisa masuk sell di situ atau kita pasang sell stop juga boleh ya. Saya karena ini mungkin prosesnya agak panjang, maka saya gunakan sell stop saja ya. Saya gunakan sell stop di sini di 1626. Sell stop di 1626.33. Targetnya nanti di
ujung bawah ya, di sini ya targetnya di 1621 poin sekian, sekitar 400 sekian ya. Oke, target dari sell stop ini. Kemudian kita lihat dari yang di atas. Di atas ini ada retracement, ada level juga di sana. Maka di area ini boleh kita manfaatkan koreksi limit juga boleh. Saya lebih cenderung buy stop atau kita ambil posisi buy setelah di atas. Buy di 1636.97 ya, agak di atas karena di sini ada level. Targetnya di mana? Target yang paling jauh tentu nanti di puncak di sini ya, di 1646. Cuma karena terlalu jauh targetnya, kita ambil yang dekat saja, yang wajar dan masih bisa kita dapatkan dengan baik ya. Ya, kita bisa targetkan di sini di 1640 juga bisa ini. Oke. Resiko silahkan ditempatkan ya sesuai dengan batas kemampuan kita, batas psikologi kita, atau batas tingkat kecemasan kita sampai di mana. Karena nanti kalau kita langsung tentukan, ada kalanya tidak cocok, tidak sesuai, dan akan membuat kita nanti akan hanya mengikuti ya, padahal tentu cocok dengan style masing-masing. Di puncaknya ya, di puncaknya kita bisa menempatkan limit di sana ya, sell di 1647.20 ya, kita tempatkan limit sell di sini 1647.20. Targetnya adalah koreksi. Sementara di sisi bawah sellnya, atau kalau nanti bergerak turun kira-kira sampai di mana ya, nanti kita lihat sampai tertingginya di mana, karena ini belum tentu jadi harga tertingginya yang sekarang running itu. Kita coba lihat di sisi sebelah kiri, mungkin kita bisa lihat ada level mungkin ya. Kita perkecil di sebelah kiri ini, ada di sini ya. Oke, sebelah kiri ada level yang tidak terlalu jauh. Nih di 1604 ya. Kalau dari range harian kita bisa lihat mungkin seperti atau setara dengan 2 hari yang lalu ya. Kalau ini high-nya di warna merah ini ya. Nanti kita lihat di mana high tertingginya, baru jadikan sebagai acuan ya. Tapi tidak masalah, di sini kita tempatkan untuk buy limitnya ya. Buy limit di 1604 poin sekian ya. Ya, selebihnya nanti kita update, kita ikuti saja seperti apa perkembangan terkininya ya, sehingga kita bisa lebih pas dalam menempatkan. Oke, mungkin ini bisa kita sampaikan, silakan dikembangkan sendiri, silakan nanti uji sendiri apakah ada potensi, ada peluang atau tidak, tentu kembali ke masing-masing ya. Mudah-mudahan bisa membantu bagi yang belum ada rencana. Bagi yang sudah ada rencana dari awal, maka belajarlah untuk konsisten dan disiplin mengikuti aturan main kita. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.